Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu kegiatan berbagi praktik baik dalam rangkaian kegiatan pelatihan yang saya ikuti di Makassar beberapa hari yang lalu. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, ada pun yang saya ingin tampilkan di hadapan Bapak Ibu di kesempatan pagi ini karena menjadi amanat. Saya ulangi, 7 jurus bimbingan dan konseling. Dari ke-7 jurus itu dapat kita lihat di depan Bapak Ibu. Yang pertama, jurus kenali potensi. Jadi jurus pertama itu adalah kenali potensi. Kemudian jurus kedua adalah kelola emosi. Jurus ketiga, tumbuhkan residensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi. Nah, baik Bapak sekalian, kita lihat satu persatu secara singkat terkait dengan masing-masing jurus ini. Kita belajar siswa kita dengan metode pendekatan yang kita gunakan. Karena kita sudah rasakan selama ini ketika siswa kita mempunyai gaya A umpamanya, kemudian kita berikan gaya B, maka tidak akan ketemu, tidak connect. Dan boleh jadi gara-gara itu siswa-siswi kita tidak bisa memahami mata pelajaran yang kita ajarkan atau sulit menangkap mata pelajaran. Ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Nah, juga setelah mengikuti anak-anak kita di kesempatan yang lalu itu menggunakan tes aplikasi Aku Pintar, ketahuan juga gaya-gaya belajarnya. Nah, ada 3 gaya belajar yang dimiliki anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu gaya belajar visual. Apa itu gaya belajar visual? Ciri-cirinya seperti di atas. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Yang berikutnya, cirinya itu senang membaca dan mencatat. Kemudian ada juga tertarik pada tampilan visual, diagram kah, mind map, video atau slide PPT. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Ya. Ini bagi siswa kita yang belajar dengan gaya visual. Cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Nah, ini sangat cocok kalau kita menggunakan metode ceramah umpamanya. Ya. Ceramah dari awal sampai akhir tidak ada masalah bagi mereka yang auditorium. Nah, cuma persoalannya tadi ada juga siswa yang visual. Jadi kalau kita menonton satu saja pendekatan atau metode yang kita pakai, jelas tidak akan kesampaian pesan-pesan yang disampaikan kepada siswa secara keseluruhan. Senang berdiskusi, mendengar penjelasan atau mendengar suara guru. Kemudian berikutnya mudah mengingat informasi yang didengar, apakah itu lagu, cerita, atau percakapan. Kinestetik. Bagaimana mereka yang kinestetik itu belajar dari di sini sesungguhnya adalah bagaimana kita sebagai guru ketika menghadapi anak kita bisa membantu anak kita untuk bisa mengelola emosinya dengan baik. Ya. Apa yang penting di sini? 3, mengambil keputusan bertanggung jawab. Bahwa di sini pentingnya membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Ya. Jadi ketika dia menghadapi situasi tertentu, pilihan yang diambil adalah pilihan yang tepat dan konstruktif. Ini penting Bapak Ibu. Ya, bukan cuma siswa ini, kita juga sebagai guru, sebagai manusia dituntut untuk bisa memicu sampai dia putus asa. Ya, jurus keempat dibuat sekalian, ini sangat juga terkait apa? Penting untuk anak-anak kita ketahui secara keseluruhan untuk bagaimana dia menjaga konsistensi. Dan dalam kaitan ini yang saya tampilkan adalah bagaimana membuat kebiasaan yang dilandasi oleh kesadaran pada anak kita, karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian, di sekolah ini kan ada aturan yang berlaku, ada namanya tata tertib siswa. Nah, yang kita harapkan adalah bahwa kedisiplinan yang kita harapkan muncul dari anak kita itu adalah kedisiplinan positif, karena antara dua jenis disiplin ini berbeda. Ya, dan di atas itu pondoronya dari luar terkesan seperti ada paksaan. Ya, kalau di bawah tidak ada kesadaran dalam diri. Siapa yang penting di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa menjalin koneksi ini adalah membangun hubungan. Hubungan dengan siapa? Adalah hubungan dengan orang lain ini.
mau diedit orang lain. Ya, kaitannya di sini karena kita di lingkungan pendidikan Bapak Ibu sekalian, kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan semua yang ada di sini. Ya, guru, orang sesama guru, dengan siswa, dengan orang tua siswa, dengan komite. Pokoknya siapa saja yang terkait usaha, kita di semua adalah satu tim. Nah, untuk bisa kita mencapai tujuan secara bersama-sama, maka kita dituntut untuk bekerja sama secara tim. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Ya, ini juga perlu ditanamkan kepada siswa. Ya, perlu ditanamkan kepada siswa bahwa kita pentingnya bagaimana membangun kolaborasi, kerjasama yang baik antara siapa saja yang terkait dengan tim kita. Juga situasi. Apa situasi yang perlu ditata bagi sekalian adalah lingkungan. Bagaimana lingkungannya? Kita harapkan menjadi lingkungan yang aman, nyaman dan menggembirakan. Apanya yang perlu aman adalah aman dari kekerasan, aman dari ranah online, aman dari bencana. Ya. Termasuk bencana kecil Bapak Ibu sekalian, kalau ada bangku di dalam kelas yang tidak aman untuk siswa kita, dilihat mau jatuh roboh umpamanya, hindari, antisipasi sebelumnya supaya anak-anak kita aman untuk bisa belajar dengan baik. Kemudian yang berikut adalah nyaman lingkungannya, relasi sosialnya, sarana prasarana. Ya. Dan yang terakhir menggembirakan, gembira dalam minat dan bakatnya, bahwa mereka ketika mengikuti salah satu kegiatan sekolah seperti pengembangan diri, mereka senang dengan kegiatan yang dia pilih. Ya. Kalau dia dari awal minta memang pindah, karena dulu hanya ikut-ikutan dengan temannya, perlu dipertimbangkan karena kapan dia tidak senang atau tidak merasa gembira mengikuti kegiatannya, ya boleh jadi rugi mereka. Kemudian, yang saya pilih yang lalu Bapak Ibu untuk perkenalkan kepada siswa adalah mengenali potensi dan mengelola emosi. Alasan yang pertama untuk mengenali potensi karena dengan mengenali potensi diri bagi siswa itu menjadi prasyarat untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan demikian harapan untuk mencapai kesuksesan belajar sangat terbuka lebar. Ya, tentunya ini yang mendasari salah satunya Bapak Ibu sekalian, sehingga saya pilih kenali potensi. Yang berikut mengelola emosi. Untuk jurus kedua alasannya apa? Karena ketidakmampuan ini mengelola emosi siswa berdampak pada seringnya terjadi konflik antar mereka. Ya. Jadi mengapa Bapak Ibu sekalian sering anak kita bertengkar? Ya, ada yang diintimidasi karena ada salah seorang atau beberapa orang siswa itu yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Seperti yang kita alami yang lalu, ada siswa yang menyampaikan bahwa saya Pak kalau naik emosiku di kepala tidak ada merasa kalau tidak memukul. Yang begini ini perlu bagaimana kita ajak mereka untuk bisa mengelola emosi dengan baik. Iya. Ya. Hasil yang diperoleh setelah mengadakan tes seperti saya katakan tadi, aku kita. Katakan, ini dari tes yang dikerja anak-anak kita, Bapak sekalian, kelas 9 hari itu, gaya belajarnya itu lebih dominan kinestetik, 45% ternyata dari siswa-siswi kita yang kinestetik. Jangan heran kalau ada di antara siswa kita yang sering pakai kopi, ya, dan colek-colek temannya karena dia sukanya bergerak. Ya, ternyata memang dominan di kelas 9 itu dominan yang ada di aku pintar itu Bapak Ibu 50%, kemudian yang naturalistis 28,7, yang matematika lumayan ada 12%. Ya, yang menghitung. Ya, kemudian yang interpersonal 4%, kemudian yang visual 4% juga. Nah, ini hasil untuk kegiatan ketika melakukan tes di anak-anak kita di Aku Pintar itu, dan ini merupakan implementasi daripada jurus 1, kenali potensi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah hasil untuk jurus kedua, yakni bahwa siswa mampu mengidentifikasi 4 emosi yang diperlihatkan kepada anak-anak waktu saya melakukan kegiatan lalu, dan sekaligus juga diakhiri dengan menampilkan hasil dari kegiatan tersebut baik jurus 1 maupun jurus 2. Next.